Selamat siang, jumpa lagi kita pada hari ini dalam kelas Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Bapak doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, di mana pada hari ini topik yang akan kita sampaikan atau kita pelajari bersama adalah kehilangan, kematian, dan berduka. Selamat belajar. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu konsep kehilangan, kematian, dan berduka, pengkajian pada dinamika kehilangan, kematian, berduka, serta permasalahan pada peristiwa kehilangan, kematian, dan berduka. Kita akan bahas satu persatu. Oke, sekarang kita mulai dari definisi. Kehilangan dapat diartikan sebagai suatu pengalaman keterpisahan dari sesuatu atau seseorang yang dianggap penting. Apa saja? Ya, beberapa konsep yang juga menggambarkan definisi kehilangan. Misalnya ada yang menyebutkan bahwa perubahan status dari sesuatu yang dianggap sangat berharga atau berpengaruh signifikan terhadap diri individu. Jadi tidak melulu terkait dengan kehilangan orang ya, tapi juga bisa kehilangan benda, kehilangan pekerjaan. Yang jelas disebutkan sesuatu tersebut dianggap penting dan berharga. Kemudian definisi lain menyebutkan setiap perubahan dalam situasi seseorang yang menurunkan kemungkinan seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Atau situasi nyata atau potensial ketika suatu objek, seseorang, atau aspek lainnya tidak lagi dapat dijangkau. Nah, itu juga disebut dengan kehilangan. Dan yang terakhir, suatu kondisi saat individu mengalami kekurangan dari sesuatu yang sebelumnya ada. Ya, tidak mesti total loss ya, kehilangan secara menyeluruh, tapi kekurangan sedikit atau sebagian pun itu dianggap sebagai kehilangan. Di sini kita akan melihat jenis-jenis kehilangan. Yang pertama adalah kehilangan sosok. Misalnya apa? Kehilangan sosok, ya kehilangan orang yang kita cintai ya. Misalnya melalui kematian, perceraian, atau perpisahan karena alasan tertentu. Misalnya kita ada teman, kemudian dia pindah, ya keluar daerah atau keluar kota, maka itu disebut juga dengan kehilangan sosok. Kemudian keberadaan penyakit atau kondisi yang melemah. Misalnya menderita penyakit kronis, diabetes, stroke, kanker, multiple sclerosis misalnya. Ini kondisi-kondisi seperti ini juga menyebabkan seseorang kehilangan kesehatannya secara fisik. Termasuk adanya perubahan pada emosional, ada kehilangan perasaan senang misalnya ya, atau gembira, bahagia. Selain itu juga bisa menyebabkan kehilangan kemandirian pasien. Nah, itu disebut juga dengan kehilangan karena keberadaan penyakit. Yang ketiga, kehilangan karena terjadi penilaian dari fase perkembangan atau maturasi. Misalnya contohnya adalah menopause ya, atau infertilitas. Emptiness, misalnya anak-anak yang meninggalkan rumah karena menikah, bekerja, melanjutkan perkuliahan kalau kita di daerah ya, berkarir. Ini juga disebut dengan emptiness ya, kehilangan anak. Atau penuaan, impotensi misalnya. Hal ini disebut dengan kehilangan terjadi perubahan sesuai dengan fase perkembangan atau maturasi. Berikutnya adalah kehilangan secara internal. Kondisi ini menggambarkan adanya penurunan harga diri, tidak terpenuhinya harapan-harapan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Kondisi seperti ini juga disebut dengan kehilangan. Kemudian yang kelima, kehilangan harta pribadi. Ini sudah jelas ya, kehilangan objek eksternal yang terasa melekat dalam diri, begitu ya, dan sangat berharga. Jadi harta itu jika semakin melekat dalam diri kita, mungkin proses kehilangannya juga akan berbeda dibandingkan dengan yang tidak melekat. Melekat di sini maksudnya adalah sering digunakan ya, bermanfaat selama dalam kehidupan kita, begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan melekat. Misalnya kehilangan motor, di mana motor tersebut adalah setiap hari kita gunakan untuk bekerja misalnya ya. Ketika hilang, itu akan terasa kehilangannya jauh lebih buruk ya dibandingkan dengan misalnya kehilangan motor yang lain, misalnya yang motor tersebut jarang kita gunakan. Seperti itu maksudnya. Teori lain menurut Feedback 2020 juga menyebutkan jenis kehilangan yang lain.
Physiologic loss ya meliputi kehilangan anggota tubuh. Contohnya misalnya amputasi, masektomi, biasanya ya histerektomi atau kemampuan fungsional. Misalnya ada bagian tubuh yang tidak bisa digerakkan lagi. Ini juga disebut dengan physiologic loss. Yang kedua, safety loss, kehilangan sumber rasa aman. Misalnya ada pasangan suami istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak. Nah, rasa aman yang dialami oleh kehilangan anggota keluarga tersebutlah yang disebut dengan safety loss. Ini terkait dengan kepercayaan ya, keamanan antar anggota keluarga satu sama lain seperti itu. Berikutnya adalah loss of security and sense of belonging. Kehilangan ini meliputi kehilangan orang yang dicintai dan kehilangan perasaan cinta oleh orang lain. Berikutnya low self-esteem. Nah, kehilangan ini adalah bagaimana seseorang itu mengalami perubahan ya dihargai atau tidak dalam suatu lingkungannya seperti lingkungan rumah, lingkungan pekerjaan. Ketika dia tidak dihargai, self esteemnya juga akan menurun, maka terjadi ancaman kehilangan pada harga diri orang tersebut. Jadi ini sebenarnya berpengaruh terhadap persepsi pribadi individu itu. Yang kelima adalah loss related to self-actualization, dapat berupa krisis internal atau eksternal yang menghalangi individu untuk memenuhi tujuan pribadi atau pengembangan potensinya. Misalnya, kehilangan kepercayaan diri untuk meraih mimpi atau cita-citanya karena punya pengalaman kegagalan. Nah, ini juga disebut dengan loss related to self-actualization. Sekarang kita masuk ke berduka. Jadi tadi kehilangan, sekarang kita masuk ke berduka atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan grief. Berduka adalah perasaan menderita secara mental dan emosional sebagai respon dari peristiwa kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berharga yang disebut sebagai kondisi berduka. Jadi beda ya dengan kehilangan. Kalau berduka itu intinya karena kehilangan sudah mempengaruhi diri orang tersebut secara mental. Ketika sudah mempengaruhi secara mental, maka itulah disebut dengan berduka. Berduka merupakan suatu kondisi yang normal dan wajar ditunjukkan seseorang yang mengalami kehilangan. Hal ini mencakup pengalaman psikologis, perilaku, sosial, dan fisik sebagai reaksi terhadap peristiwa kehilangannya. Oleh karena itu, jika kita mengalami kehilangan, maka tidak boleh lama-lama berduka lebih dari 6 bulan. Ketika rasa duka itu sudah lebih dari 6 bulan, maka sepertinya kita harus segera mencari pertolongan dari pelayanan kesehatan. Ada dua jenis duka, yaitu anticipatory grief and pathological grief. Baik, kita mulai dari anticipatory grief atau dalam bahasa Indonesianya dulu, menurut Nanda ada nih bahasa Indonesianya, yaitu berduka antisipasi. Apa itu? Adalah reaksi yang terjadi ketika seseorang itu mengantisipasi kehilangan atau kematiannya yang terjadi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Ya, baik dari pikiran, perasaan, reaksi sosial yang terjadi sehubungan dengan akan menghadapi kehilangan atau kematian. Jadi apakah kematiannya sudah terjadi? Belum ya, namanya antisipasi atau anticipatory. Jadi dengan keadaan atau kondisi anticipatory grief ini sebenarnya individu tersebut sebenarnya harus sudah siap menghadapi kenyataan akan kehilangan dan sebenarnya akan menyelesaikan segala urusan yang terkait dengan kematian tersebut sebelum ada kejadian kematian tersebut. Itu menurut CVES 2012 ya. Ini biasanya terjadi pada kasus-kasus pasien terminal. Berikutnya adalah pathological grief. Kondisi ini meliputi respon berduka terhadap peristiwa kehilangan yang tidak tepat atau tidak wajar sehingga menimbulkan gangguan keberfungsian seseorang yang mengalaminya. Jadi mendadak begitu ya, kemudian tidak terduga. Biasanya ini yang menyebabkan pathological grief. Yang pertama adalah unresolved atau dysfunctional grief. Kondisi ini misalnya ketika seseorang tersebut tidak mampu melalui proses berduka dalam kurun waktu yang normal ya, biasanya lebih dari 6 bulan ya.
ada menunjukkan respon-respon yang mengganggu perasaan dan pikirannya, atau seolah-olah perilakunya berlebih-lebihan dan ini berlangsung lama. Oleh karena itu, karena disebut patologik, berarti sudah sakit ya, harus diobati. Berikutnya adalah disenfranchised grief ya. Kondisi berduka ini menggambarkan pengalaman individu yang proses berdukanya tidak diakui dan didukung oleh lingkungan sosialnya atau tidak dilibatkan untuk berpartisipasi dalam ritual yang berhubungan dengan proses berduka. Oh, ini sangat menyedihkan sekali ya. Ketika tidak bisa menghadapi proses duka itu. Misalnya contoh, mohon maaf ya, misalnya orang tua meninggal sedangkan anaknya jauh di luar kota dan tidak bisa menghadiri acara pemakaman seperti itu ya. Nah, ini yang disebut dengan disenfranchised grief. Jadi tidak bisa berpartisipasi dalam berduka. Ini juga patologik dan segera harus ditangani dengan baik. Baik, berikutnya adalah fase berduka. Baik, kita akan bandingkan dari ketiga teori, ada Kubler-Ross, John Bowlby, dan George Engel. Yang sering kita kenal, kita baca teori dari Kubler-Ross ya, di mana pada fase berduka ini ada denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Nanti kita bahas satu-satu khusus untuk teori Kubler-Ross. Namun ada juga teori John Bowlby yang menyebutkan ada numbness atau protest. Kemudian disequilibrium, disorganization, and disappear, reorganization. Sedangkan George Engel menyebutkan ada 5, yaitu shock and disbelief, kemudian developing awareness, restitution, kemudian resolution of the loss, and recovery. Baik, kita akan lihat yang Kubler-Ross ya. Baik, Kubler-Ross dalam tahap 1 yaitu denial. Suatu keadaan di mana ketika individu mengalami kesulitan untuk percaya dan menyangkal pengalaman kehilangan yang telah terjadi. Sehingga muncullah kata-kata misalnya yang sering diucapkan, ini tidak mungkin terjadi, atau ini tidak benar ketika berduka itu datang. Tahap ini ditunjukkan individu untuk melindungi diri dari perasaan terluka sebenarnya secara psikologisnya, sehingga ungkapan-ungkapan seperti itu yang dikatakan oleh orang tersebut. Baik, kita masuk yang tahap kedua, yaitu tahap kedua anger, di mana individu mulai menyadari realitasnya. Muncul perasaan untuk misalnya menyalahkan diri sendiri, orang lain, atau situasi yang kemudian mengarah pada kemarahan terhadap diri sendiri, orang lain, atau situasi tersebut. Muncul gejala misalnya cemas, kemudian bisa jadi juga jika keadaannya sudah agak memberat, terjadi penurunan fungsi secara mandiri yang juga dapat disertai dengan beberapa keluhan fisik. Baik, tahap yang ketiga adalah bargaining. Tahap ini mempunyai ciri ya, dicirikan dengan individu berusaha melakukan tawar-menawar atau meminta kesempatan kedua. Individu telah mengakui pengalaman kehilangan atau kehilangan yang akan datang, namun berharap ada alternatif situasi lain. Misalnya apa? Pikiran atau kata-kata yang muncul. Seandainya saya bisa ya, kalau saya aku punya, mengapa mesti dia? Kenapa tidak saya saja yang meninggal? Misalnya kayak gitu. Itu disebut dengan tahap bargaining. Baik, tahap yang keempat adalah depression. Individu sudah tidak lagi menghindari pengalaman kehilangan yang terjadi. Seseorang dapat menunjukkan perasaan kesedihan yang mendalam, rasa bersalah terhadap tekanan yang ditunjukkan kepada keluarga atau orang terdekat. Berikutnya adalah tahap yang kelima, acceptance. Tahap ini dicirikan dengan individu yang sudah berproses melalui pengalaman kehilangan dan menunjukkan penerimaan dan sikap pasrah terhadap apa yang terjadi. Individu mulai memiliki strategi positif untuk dapat mengatasi pengalaman kehilangan yang terjadi atau yang akan datang, serta kembali tertarik pada aspek lain dari lingkungannya. Ya, positif misalnya apa? Individu tersebut sudah mulai mengungkapkan makna dari kehilangan ya. Orang tua saya meninggal, mungkin maksud Tuhan supaya
kami di antara beberapa saudara ini sudah semakin akrab dekat begitu ya. Jadi ada hikmah di balik kehilangan tersebut. Bahkan disebutkan mulai tertarik dia pada aspek lain dari lingkungannya. Mulai kembali lagi ke kegiatan, rutinitas harian, atau menemukan kegiatan baru atau cara yang baru untuk mengatasi masalah dukanya. Baik, ada beberapa cara supaya manusia atau seseorang itu cepat melalui tahapan berduka tadi. Ya, tidak perlu lama-lama, tapi melalui proses yang lebih cepat. Dengan cara apa? Dengan cara ada 6. Yang pertama, recognize. Yaitu kita harus memahami bahwa kehilangan itu adalah nyata dan sudah terjadi. Nah, berpikir seperti demikian itu bisa membantu kita mempercepat proses tahapan berduka. Kemudian react. Ada respon emosional yang muncul atas peristiwa dan kehilangan. Merasakan perasaan yang muncul. Oh, saya ini lagi sedih. Oleh karena itu, sebaiknya kita mampu mengontrol rasa emosi tersebut. Berikutnya adalah recollect and re-experience. Meninjau dan membayangkan kembali peristiwa kehilangan. Bagaimana proses kehilangan tersebut terjadi sampai kehilangan itu ada. Bisa jadi sifatnya itu semacam evaluasi ya, apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, apa yang nanti akan saya lakukan ketika berduka itu datang, begitu ya. Sehingga mungkin ada hal-hal positif yang sudah kita lakukan. Mengurangi rasa penyesalan gitu ya, kita sudah siap untuk menerima kematian ini di recollect dan re-experience. Kemudian relinquish, yaitu menerima bahwa kehidupan ini telah berubah setelah peristiwa kehilangan dan kita harus realita bahwa ini tidak bisa diubah. Yang kelima adalah readjust, yaitu memulai kembali menjalani kehidupan sehari-hari, perasaan kehilangan dapat menurun. Kita sudah harus mempunyai solusi ya untuk mengatasi rasa duka itu. Kemudian reinvest, yaitu penerimaan terhadap apa yang telah terjadi, kembali memulai hidup dan membentuk hubungan dan komitmen baru. Jadi ya udah, setelah kita mengalami duka berarti ini memulai sesuatu yang baru, adaptasinya harus bagus. Untuk hubungan dengan orang yang baru terkait dengan fungsi yang mungkin tergantikan oleh orang yang hilang sebelumnya, begitu ya. Yang ditinggalkan juga. Contoh misalnya yang orang tua misalnya ya, kemudian ketika sudah meninggal berarti ada tugas-tugas orang tua yang mungkin harus kita gantikan, atau berbagi tugas dengan saudara yang lain misalnya, sehingga muncul komitmen-komitmen baru di antara mereka. Baik, sekarang kita ke pembahasan rentang waktu berduka. Jadi seseorang itu berdukanya lama atau tidak itu tergantung beberapa hal berikut ini. Yang pertama, orang yang berduka tersebut merasa sangat bergantung, baik secara emosi ataupun fisik pada sesuatu atau seseorang yang meninggalkannya. Semakin besar ketergantungannya, maka semakin besar dukanya. Hubungan ambivalen dengan sosok yang meninggalkan, perasaan benci dan cinta dalam hubungan tersebut dapat mempengaruhi lama seseorang tersebut melalui proses berdukanya. Tidak hanya cinta ya, tetapi benci pun. Benci mengapa? Karena mungkin timbul rasa bersalah begitu ya, sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah pengalaman kehilangan berulang. Pada waktu sebelumnya, individu mampu melaluinya, namun kesedihan yang terulang kembali membuat kesulitan untuk melaluinya dengan baik. Misalnya satu proses berduka belum selesai, kemudian beberapa waktu kemudian ada kejadian atau peristiwa yang membuatnya berduka kembali. Nah, ini juga akhirnya menjadi lebih lama untuk proses berduka yang keduanya. Kehilangan anak, kesedihan akibat kehilangan anak yang tiba-tiba ya, apalagi disebutkan memunculkan trauma terhadap orang tua yang ditinggalkan. Dan biasanya kalau kehilangan anak itu proses dukanya patologis ya, seperti yang materi yang di awal tadi ya, artinya sebaiknya butuh penanganan profesional. Individu yang berduka merasa bertanggung jawab atas peristiwa kehilangan, misalnya meninggal karena tertabrak misalnya ya. Jadi orang tua yang berduka
mungkin merasa bersalah, bertanggung jawab atas peristiwa tabrakan tersebut, maka proses dukanya juga menjadi lebih lama. Kehilangan akibat bunuh diri, mungkin ini terkait dengan tiba-tiba ya, mendadak begitu. Kehilangan akibat peristiwa traumatis seperti pembunuhan ini juga terkait dengan waktu ya, tiba-tiba dan mendadak. Selanjutnya, bagaimana konsep kehilangan dan kematian itu berdasarkan tahap perkembangannya? Apa yang terjadi pada anak usia 2 tahun ketika mengalami duka, kehilangan atau kematian? Baik, kita baca, bayi tidak dapat memahami dan mengenali peristiwa kehilangan dan kematian, namun dapat merasakan kehilangan dan keterpisahan. Ya, terpisah. Bayi yang terpisah dari figur lekatnya dapat menjadi pemurung, penurunan berat badan, dan kurang tidur. Anak pada usia ini dapat merasakan perubahan suasana dalam lingkungannya setelah peristiwa kematian. Anak-anak bereaksi terhadap emosi yang ditunjukkan orang dewasa dengan menjadi lebih mudah menangis atau marah. Jadi emosi yang ditunjukkan oleh orang dewasa, baik sedih, marah misalnya, itu mempengaruhi pada bayi atau anak ini. Berikutnya adalah usia 3-5 tahun. Apa yang terjadi dengan kematian? Responnya, anak prasekolah dan taman kanak-kanak memiliki sebagian pemahaman tentang peristiwa kematian, namun masih memiliki kesulitan dalam membedakan antara fantasi dan kenyataan. Anak dalam tahapan ini masih berpikir bahwa kematian sifatnya reversible, artinya bisa berubah atau kembali. Bahkan misalnya dia sering bertanya apakah, contoh ya, mamanya bisa kembali lagi kapan ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin sering diungkapkan oleh anak di usia 3-5 tahun ini. Dan kadang mereka malah berpikir merekalah menjadi penyebab sakit atau meninggal dari orang tuanya. Mungkin karena saya nakal ya, saya janji tidak nakal lagi. Nah, kata-kata itu yang muncul. Berikutnya adalah anak usia 6-9 tahun. Oke, pada anak-anak usia ini telah memahami kenyataan mutlak dari kematian. Udah paham banget ya. Mereka sudah mampu memahami secara spesifik mengapa atau bagaimana seseorang meninggal. Meskipun konsep kematian masih dikaitkan dengan usia tua atau dengan kecelakaan. Reaksi terhadap kematian yang dapat muncul pada usia ini misalnya ada regresif, ya, penarikan diri, menghindari sekolah, atau gejala somatis, misalnya sakit kepala, mual, ya, atau bahkan sampai muntah, sakit perut. Ini muncul pada anak di usia 6-9 tahun. Berikutnya adalah usia 10-12 tahun. Anak-anak pra-remaja ini sudah memahami kematian sebagai hal yang mutlak dan berpengaruh terhadap kehidupannya. Muncul perasaan marah, rasa bersalah, menjadi respon umum. Permasalahan terkait dengan teman sebaya atau performa sekolah dapat muncul. Anak-anak di usia ini menunjukkan kebutuhan ya terkait jaminan keselamatan diri mereka sendiri. Jadi mereka tuh butuh mulai berpikir nanti siapa ya yang mengasuh saya, bagaimana ya saya sekolah, yang membiayai nanti saya SMA-nya seperti apa ya gitu, siapa yang menemani saya dan seterusnya. Jadi jaminan keselamatan dan mereka sendiri inilah yang mereka butuhkan. Berikutnya adalah usia remaja. Remaja sudah dapat melihat peristiwa kehilangan dengan sudut pandang yang serupa dengan orang dewasa. Muncul pemahaman bahwa kematian dapat terjadi pada siapa saja dan sesuatu yang pasti dialami oleh setiap manusia. Permasalahan yang muncul misalnya kesulitan dalam mengelola perasaan negatif yang intens terkait dengan figur yang dicintainya. Ya, usia ini sudah berupaya untuk melakukan aktivitas seperti biasanya pasca berduka ya. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan perasaan negatif yang intens. Respon lain yang muncul misalnya bisa saja perilaku agresif dan seterusnya. Berikutnya adalah usia dewasa. Usia dewasa memandang kematian ini dipengaruhi dari berbagai faktor seperti mereka sudah punya pengalaman, latar belakang budaya, dan agama, sehingga responnya biasanya dilihat berdasarkan dari teori fase berduka itu. Jadi teori fase berduka itu sepertinya mulai berlaku, mulai bisa sesuai pada usia dewasa ya. Kemudian lansia.
Lansia yang memiliki pengalaman kemampuan adaptasi yang baik pada tahapan sebelumnya akan menunjukkan respon yang sama dalam menghadapi pengalaman kehilangan. Kesedihan dapat bersifat kumulatif sehingga pada lansia hal ini dapat mengakibatkan proses berduka yang berlebihan. Resiko permasalahan kesehatan fisik dan bisa juga ada masalah pada mental. Proses berkabung yang berlebihan dapat meningkatkan resiko gangguan depresi pada lansia. Baik, itulah konsep kehilangan dan kematian berdasarkan tahap perkembangan. Berikutnya adalah respon. Ketika ada peristiwa duka, maka respon yang muncul itu dimensinya dibagi menjadi 4 bagian kelompok besar, yaitu cognitive response grief, kemudian emotional response to grief, kemudian spiritual response to grief, dan yang terakhir behavioral response to grief. Baik, untuk cognitive response to grief, yaitu bagaimana respon manusia terhadap berduka melalui pikirannya. Ada usaha-usaha untuk mempertanyakan atau mencoba memahami dari peristiwa kehilangan tersebut. Meskipun ini butuh waktu ya untuk memahami makna atau peristiwa kehilangan tersebut. Namun ada upaya sebagai bentuk respon dari peristiwa duka tersebut. Misalnya tadi yang Bapak katakan, mengapa ya dia orang baik tapi harus terjadi padanya. Inilah disebut dengan mempertanyakan dan mencoba memahami peristiwa kehilangan. Kemudian pada diagram yang kedua maksudnya cabang yang kedua tertulis mencoba tetap menjaga keberadaan seseorang yang telah hilang. Misalnya suami yang meninggal, istri sesekali kadang-kadang masih berbicara dengan suami tersebut ya, meskipun sudah meninggal, dia meminta pendapat. Ini terjadi interaksi ya internal antara istri dengan suami yang meninggal tersebut. Inilah yang disebut dengan kognitif. Respon yang kedua adalah respon emosional. Ada 3 bagian pada respon emosional ini. Yang pertama, kemarahan dan kebencian terhadap figur yang telah tiada, anggota keluarga, atau terhadap penyedia layanan kesehatan. Kemudian respon emosional yang kedua, rasa bersalah terhadap hal yang belum terselesaikan. Dan respon emosional yang ketiga adalah kehilangan harapan namun memiliki keinginan kuat untuk mengembalikan hubungan dengan figur yang telah tiada. Berikutnya adalah respon spiritual. Respon spiritual ada 2 ya. Meliputi nilai-nilai yang tertanam dalam memberikan makna peristiwa kehilangan. Ya, makna kata kuncinya ada di makna peristiwa kehilangan tersebut. Atau justru sebaliknya, kekecewaan yang ditujukan ke Tuhan atau tokoh agama. Bisa juga seperti itu. Kemudian respon yang keempat adalah terkait dengan perilaku. Ada 3 respon manusia, yaitu menjadi sensitif dan menjadi mudah marah. Menunjukkan sikap perilakunya seperti apa? Permusuhan terhadap orang lain. Ada juga yang menghindar atau situasi yang mengingatkan terhadap peristiwa kehilangan. Mungkin ada peristiwa kehilangan di satu tempat sehingga orang yang berduka tersebut tidak mau lagi mengunjungi tempat tersebut. Itu perilaku. Kemudian perilaku maladaptif seperti penyalahgunaan obat-obatan, menggunakan alkohol itu sebagai bentuk respon perilaku yang maladaptif. Sekarang kita masuk ke pengkajian. Pengkajian dalam proses berduka yang pertama, kita mengidentifikasi tahap proses berduka yang sedang dialami. Ada di tahap yang mana? Ya, tadi sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, kembangkan hubungan yang berdasarkan kepercayaan. Tunjukkan empati ya, perhatian tanpa syarat kepada pasien. Ketiga, identifikasi pengalaman kehilangan yang dialami pasien. Bisa juga dengan mengajukan pertanyaan, kapan terjadinya? Bagaimana hal itu terjadi? Nah, ini sebenarnya untuk mengembalikan realitas pasien tersebut ya, bahwa benar posisi sekarang bahwa
ada kematian ya terkait dengan misalnya anggota keluarga. Jadi ke realita bahwa oh misalnya ya anggota keluarga saya sudah meninggal. Selanjutnya, apa saja perasaan yang dirasakan oleh individu? Apakah individu tersebut dapat mengekspresikan seluruh emosinya? Misalnya ada marahkah? Rasa bersalahkah? Ada kecemasankah? Begitu ya. Selanjutnya, identifikasi respon-respon wajar dan yang tidak wajar. Berarti jika yang wajar atau yang tidak wajar, berarti harus ada penanganan khusus. Misalnya jika dia ada penggunaan alkohol, narkoba, isolasi diri, dan sebagainya. Baik, itulah gambaran tentang pengkajian ketika ada berduka atau kematian. Berikutnya bagaimana dengan masalah perawatannya? Masalah perawatannya adalah berduka. Boleh dicek di buku SDKI. Intervensinya ada di Psiki, serta luarannya ada di SLKI. Untuk diagnosa, kemudian standar intervensi untuk luaran utamanya saja, untuk intervensi utamanya saja maksudnya serta luaran di buku SLKI menjadi tugas tambahan untuk kalian. Demikian materi untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga minggu depan kita akan berjumpa kembali untuk melanjutkan perkuliahan. Bapak doakan kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat belajar.